Hai teman-teman, selamat siang. Hari ini kita akan belajar tentang discovery learning. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah pernah dengar mengenai apa sih yang dimaksud dari model discovery learning? Jika belum, mari kita simak bersama. Model discovery learning merupakan proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi dan investigasi secara aktif, menganalisis informasi, mengidentifikasi perbedaan, dan memotivasi diri. Selain itu, terdapat pula pembelajaran pengambilan keputusan. Pembelajaran pengambilan keputusan merupakan suatu proses pembelajaran yang melibatkan percobaan atau persepsi dan penciptaan strategi pembelajaran baru yang dapat menjadikan siswa sebagai pembelajar aktif, sehingga meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini juga memberikan kemampuan evaluasi yang lebih baik dan kontrol yang besar terhadap proses pembelajaran, yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun langkah kerja model pembelajaran discovery learning, terdapat 6 langkah pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, pemberian rangsangan. Guru memicu rasa ingin tahu dengan pertanyaan dan anjuran. Yang kedua, pernyataan atau identifikasi masalah. Siswa mengidentifikasi masalah dan membuat hipotesis. Yang ketiga, pengumpulan data. Siswa mengumpulkan data untuk menjawab hipotesis. Yang keempat, pengolahan data. Siswa menganalisis dan mengolah data. Yang kelima, pembuktian. Siswa menguji hasil dengan hipotesis dan menarik kesimpulan. Yang terakhir, menarik kesimpulan atau generalisasi. Siswa menarik kesimpulan umum untuk masalah sejenis. Discovery learning dapat diterapkan melalui berbagai metode, seperti studi kasus, simulasi, proyek berbasis masalah, bermain peran, atau eksperimen. Contoh langkah pertama pada tahap ini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik kelistrikan pada syaraf dengan cara mengajak peserta didik untuk memukulkan sikutnya ke meja. Itu bertujuan untuk pemberian rangsangan pada peserta didik. Lalu contoh langkah tahap kedua yaitu guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang berkaitan dengan kelistrikan pada syaraf, sampai peserta didik dapat berpikir dan bertanya. Seperti contoh, apa yang kalian rasakan setelah memukul sikut pada meja? Dan selanjutnya, mengapa kita merasa kesakitan ketika sikut dipukul? Dan selanjutnya, contoh langkah yang ketiga. Pada tahap ini, peserta didik mengumpulkan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Informasi ini diperoleh melalui kegiatan, yaitu membaca literatur tentang sel saraf pada manusia, dan selanjutnya mengamati gambar sel saraf manusia, kemudian membaca tabel tentang bagian saraf manusia dan fungsinya. Kemudian contoh langkah discovery yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Pada tahap ini peserta didik dalam kelompoknya berdiskusi untuk mengolah informasi yang diperoleh dengan cara mendiskusikan hasil pengumpulan informasi dari hasil pengamatan gambar dan bahan bacaan literatur tentang sel saraf pada manusia. Lalu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dari bahan bacaan dan pengamatan gambar. Selanjutnya, contoh yang kelima adalah verification atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah dirumuskan dengan cara memeriksa secara cermat rumusan hipotesis, lalu mencocokkan rumusan hipotesis tentang sel saraf pada manusia tersebut dengan informasi yang berhasil ditemukan, apakah sesuai atau tidak. Dan contoh langkah yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini peserta didik menyimpulkan hasil pengumpulan informasi tentang sel saraf pada manusia. Mudah dipahami kan teman-teman? Terima kasih sudah menyimak. Salam literasi.